السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Kita masih membaca yang berkaitan tentang keutamaan, keagungan birrul walidain. Dan terakhir kita membaca hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mendapatkan wasiat, 9 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Dan telah kita bahas kewajiban untuk menjaga tauhid, menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat untuk menjaga salat. Wala tatrukanna as-salata al-maktubah muta'ammidan. Haram. Bahkan para ulama terjadi silang pendapat berkaitan mereka yang meninggalkan salat secara muta'ammidan, secara sengaja. Yang selanjutnya tentang haramnya al-khamr. Dan ini juga telah kita bahas. Apapun bentuknya dari jenis khamr itu, apakah yang berupa cairan yang diminum atau kapsul yang diminum, ataukah cairan yang dihirup uapnya, atau apapun bentuknya yang berujung kepada memabukkan. Faqaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit atau banyak hukumnya sama. Sedikit ataupun banyak hukumnya sama. Dan telah kita jelaskan di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, keberanian orang untuk membungkus kemaksiatan mereka dengan menamakan al-khamr bi ghairi ismin, dengan sesuatu yang bukan namanya. Dan tentunya apapun namanya, walaupun mereka merubah namanya dengan nama yang seakan-akan hal itu mubah,
maka tetap hukumnya tidak bisa keluar dari hukum yang haram. Selanjutnya diperintahkan kepada kita untuk berbuat taat wa ati' walidaik, untuk berbuat taat kepada kedua orang tua kita. Dan kita sudah mengetahui bagaimana posisi kedua orang tua kita. Dan kita juga sudah mengetahui perbandingan antara seorang ayah dengan seorang ibu. Dan kata-kata walidain kembali kepada makna ibu kandung dan ayah kandung. Ini al-walidain. Kemudian diingatkan kepada kita yang berkaitan tentang ta'atul walidain, untuk kita memiliki usaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Yang hakikatnya posisi kita adalah hibah dari Allah untuk orang tua kita. Posisi kita itu adalah hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita. Sehingga kita ini mutlak oleh orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Anta wa maluka li abik." Bahwa kamu beserta hartamu kesemuanya adalah milik orang tua. Jika mereka meminta sesuatu yang berkaitan dengan dunia kita, maka Rasulullah menyatakan, "Wa in amaraka an takhruja min dunyak." Wa in amaraka an takhruja min dunya. Walaupun kita harus memberikan dunia kita kepada mereka, kita taati. Secara perhitungan mungkin berkurang, tetapi ketaatan kita kepada mereka jadi didasari dengan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya untuk kita taat kepada mereka. Ini akan mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Yang jikalau orang-orang kafir ketika mereka mengeluarkan harta mereka untuk orang lain, untuk membantu, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan balasan secara dunia kepada mereka. Balasan dunia, ingat, balasan yang bersifat dunia. Ini bagi mereka orang-orang yang kafir, yang tentunya untuk akhirat ma lahum min nasib, mereka tidak akan mendapatkan jatah. Balasan yang mereka lakukan Allah segerakan. Balasan dari perkara duniawiyah yang memiliki poin kebaikan yang mereka lakukan untuk orang lain, karena Allah memberikan balasan kepada mereka. Tapi Allah segerakan di dunia. Dan ini tidak menunjukkan ridhonya Allah kepada mereka. Bahkan kadang-kadang mereka akan semakin jauh dari Allah. Maka tentunya akan lebih memiliki masa depan yang baik di dunia dan di akhirat mereka yang mengeluarkan hartanya untuk orang tuanya, mereka yang mengeluarkan harta bendanya
kekayaannya untuk orang tuanya. Apalagi kita adalah hibah dari Allah untuk orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 49, yahibu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah memberikan hibah, memberikan kepada kalian inatha, anak-anak wanita, dan kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hibah kepada kalian anak-anak lelaki. Sehingga Rasulullah menyatakan inna auladakum hibatullah lakum. Sesungguhnya anak-anak kamu itu pemberian Allah untuk kamu. Dan ini tentunya sebagian daripada kita yang sudah menikah dan memiliki anak, kita merasakan apa yang kita lakukan dan pengorbanan yang kita lakukan untuk anak kita. Maka ingatlah demikian pula dulu orang tua kita untuk kita dan kepada kita. Besar pengorbanan mereka untuk kita. Dan yang telah kita jabarkan pada pertemuan yang lalu. Yang selanjutnya diingatkan kepada kita untuk menjaga ketaatan kita kepada waliul amr, wala tunazi'anna ulatal umur atau ulatal amr. Seorang ahlu sunnah, mereka memposisikan pada posisi yang terbaik dalam semua keadaan, di semua waktu, di semua tempat. Alhamdulillah. Karena mereka berjalan tentunya selalu berupaya untuk tidak keluar dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, larangan bagi seorang untuk lari daripada medan peperangan. Wala tafir min az-zahf. Haram hukumnya untuk meninggalkan medan peperangan. Dan ini yang berkaitan permasalahan ini tentunya diatur. Kapan diperbolehkan untuk meninggalkan peperangan? Dan taktik apa yang diperbolehkan? Semuanya tentunya adalah ahkamul jihad. Yang selanjutnya yang telah kita bahas juga sebagiannya, yaitu wa anfiq min qawlika ala ahli. Dan hendaknya kalian menafkahkan dari at-qaul, kemampuan, kelebihan, kecukupan yang kalian miliki. Nafkahkanlah hal itu untuk keluarga kamu, untuk istrimu. At-taul mencakup semuanya. Al-infaq yang bersifat lahiriah dan yang bersifat kebutuhan batiniyah. Dengan pemahaman kita batiniyah, yaitu hubungan interaksi selayaknya antara suami dan istri. At-taul, barakallahu fiik, memiliki arti yang sempurna. Dan ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum." Ketika seorang belum memiliki taulan, yaitu maknanya kata para ulama al-ghina, kemampuan, kecukupan, jadi mencakup semuanya. Sehingga nanti kita mengenali hukum menikah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, dan ada bahkan yang sifatnya haram, walaupun menikah. Ini nanti banyak kembalikan kepada makna at-taul.
Contohnya yang wajib. Contoh yang wajib, yaitu dia memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Dan dia juga seorang lelaki yang normal. Tetapi keadaan dia, jikalau dia tidak menikah, maka dia mengkhawatirkan dirinya untuk terjerumus dalam perkara yang Allah haramkan. Jika tidak menikah, contohnya dia akan terjatuh kepada zina. Karena intisyarul ma'asi, menyebarnya beragam kemaksiatan di tengah-tengah kita. Jika pada kondisi yang seperti ini bisa jadi dia wajib karena dia memiliki taul, kemampuan. Ini tentunya kembali kepada keadaan ataupun kondisi orang yang akan menikah. Dan kewajiban memberikan nafkah kepada mereka merupakan kewajiban yang tentunya kembali. Kewajiban yang kembali kepada kebiasaan yang ada. Sehingga seorang istri tidak berlaku membebankan suami, sehingga suami tidak memaksa untuk mencari sesuatu yang keluar daripada keterbatasan dan kemampuannya. Tetapi kembali kepada mimma ya'tadu nas, yang kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam batasan yang hal itu adalah halal. Yang hal itu adalah halal. Ada yang menjadi biasa atau kebiasaan kaum muslimin tadi tidak boleh. Bahkan hukumnya haram bukannya. Seorang istri umpamanya meminta dibelikan televisi dengan bagaimana ada yang pernah meminta kepada seorang suami dengan alasan suaminya sering pergi sehingga ada hiburan di rumahnya. Dalam tatanan kehidupan masyarakat, kepemilikan televisi hal yang sangat-sangat umum. Dari tingkatan yang paling bawah, bahkan mungkin dengan bahasa kita di kolong jembatan itu memiliki TV. Bahkan tidak wajar rumah yang tidak ada apa? Tidak TV-nya mulai. Dan tidak boleh mengambil dari kebiasaan yang bentuknya seperti ini kemudian dijadikan sebuah tuntutan. Karena tentunya nanti kita ingat bahwa seorang istri boleh melakukan permintaan cerai tentunya dengan sifat-sifat yang sesuai dengan syar'i. Baik yang berkaitan dengan yang kembali kepada urusan dunia, dan yang paling besar tentunya yang berkaitan dengan masalah agama. Makanya sabda Rasulullah, wa anfiq min taulik, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan. Dan yang hal itu biasa, dan ingat yang bersifat mubah. Mubah itu bisa berarti tentunya perkara yang sifatnya wajib, bisa juga yang sifatnya mubah, yang sifatnya mubah dalam artian halal. Yang sifatnya wajib tentunya seperti memberikan pakaian untuk mereka, memberikan makanan untuk mereka, memberikan rumah untuk mereka. Ini wajib. Maka demikian pula barakallahu fiik. Ketika seorang memiliki lebih daripada 2 istri atau memiliki lebih daripada 1 istri, seorang suami yang berpoligami, dia wajib untuk infak juga sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Makanya untuk mengukur sebuah kemampuan, jika kita bisa melakukan sabda Rasulullah, wa anfiq min taulik, wa anfiq min taulik, kita perlu memikirkan beberapa hal yang di situ kita akan bisa melakukan kewajiban. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Aqil, dan beliau menukilkan dari sebagian para ulama, dan di dalam harapan dia bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia tentunya kepada seluruh keluarganya. Beliau ingatkan bahwa orang yang akan berpoligami dia hendaknya memiliki dan memenuhi syarat.
Syarat yang pertama kata beliau, al-qudrah al-maliyah, kemampuan finansial. Ini tidak bisa menutup mata. Dengan kondisi keadaan kita dan kelemahan yang kadang-kadang orang tentunya banyak melihat dengan satu mata tentang permasalahan ini. Barakallahu fikum, yang berkaitan dengan al-qudrah al-maliyah, hal ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, sehingga seorang bisa memberikan apa yang seharusnya dia tunaikan dari perkara duniawi. Yang kedua kata beliau, si'atus sadr was sabr. Dia harus memiliki kelapangan dada. Itu memiliki dada yang lapang. Karena dia tentunya mengatur sebuah rumah tangga. Terkumpul di dalamnya anak-anak dan beberapa istri yang memiliki beragam sifat. Bagaimana kelapangan dada yang diinginkan kembali kepada hadi? Kalau tidak, barakallahu fikum, yang muncul adalah emosi ketika setiap terjadi perbedaan di antara mereka. Coba lihat Rasulullah SAW ketika terjadi kecemburuan antara Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, terhadap madunya dengan bahasa kita, yaitu Ummu Salamah, yang mengirimkan hadiah makanan. Ya, kepada Rasul, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha membanting kiriman itu. Membanting di hadapan Rasulullah. Mungkin dalam pikiran kita yang muncul tentunya mungkin rasa emosi. Bagaimana dipecahkan piring, bagaimana makanan menjadi mubazir, bagaimana demikian dan demikian. Takaran kita demikian. Tapi tentunya kita harus mengetahui dan memahami perasaan wanita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada orang yang mengirim makanan pada waktu itu dengan menyatakan, gharat ummukum, ibumu sedang tumbuh. Dan dalam kejadian yang lain, bagaimana Aisyah dengan istri yang lainnya yang waktu itu melemparkan adonan makanan di muka salah seorang istri Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah menengadahkan atau menurunkan, menjongkokkan tubuhnya agar istri yang satunya melakukan qisas kepada siapa? Aisyah, dengan melemparkan makanan yang sepertinya sebagaimana dilakukan kepadanya. Dari sana tentunya kita akan mengetahui apa yang dinamakan si'atus sadr, sehingga yang terjadi bukan emosi, dan emosi yang pada akhirnya tentunya akan berujung kepada sesuatu yang tidak terpuji. Wa nasallallahu salam. Dan cukup banyak tentunya bagaimana tarbiyah yang harus diingat dan dipelajari oleh seluruh kaum muslimin bagi mereka yang akan melanjutkan ke gerbang pernikahan yang baru, atau mereka yang sudah merasakan di lembaga pernikahan dengan poligami. Walhamdulillah. Yang selanjutnya belum mengingatkan syarat yang ketiga, yaitu kemampuan untuk mengatur. Kemampuan, barakallahu fiikum, itu as-siyasah. Dengan bahasa kita, pandai mengatur suasana dalam kehidupan rumah tangga. Bisa berpolitik yang syar'i dalam kehidupan keluarga. Jika sebagaimana Rasulullah SAW bahkan kadang-kadang membolehkan seorang suami untuk berbohong kepada istri dalam kondisi tertentu, tentunya sebagaimana diterangkan dalam hadis, yang siasah seperti itu juga dikembalikan kepada bimbingan sunnah dalam semua perkara, sehingga menyatu dan utuh keluarga dalam naungan atau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata beliau, an takuna al-mar'ah
Ats-tsaniyah zat min zat. Hendaknya orang yang akan dia poligami itu memiliki kelebihan dan keutamaan. Bukan sekedar barakallahu fikum, kadang-kadang seorang, dan ini bukan syarat yang mutlak tentunya, tetapi suatu syarat yang hendaknya diperhatikan yang terakhir ini. Itu kata beliau, hendaknya yang kedua ini memiliki keutamaan dan kelebihan. Kalau bisa memberi keutamaan dan kelebihan daripada atau lebih daripada orang yang pertama atau istri yang pertama. Kenapa? Banyak hal tentunya. Contohnya, banyak dalam keluarga kadang-kala akibat perselisihan yang selalu menjadi korban adalah istri yang kedua. Dan itu tentunya bukan hal yang mendominasi, tetapi hal itu bisa terjadi ketika dia menikah dengan orang yang kedua dalam keadaan tidak memiliki keutamaan. Tapi kalau dia memiliki keutamaan, maka istri kedua pun dia juga mengetahui. Dia merasakan dia adalah sebagai madunya. Sebagai orang yang datang kemudian. Memiliki persiapan hati. Memiliki segala apa yang harus dilakukan. Sehingga muncul satu interaksi yang baik dari orang yang kedua ini. Tapi kalau saya yang kedua tidak memahami, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki sifat-sifat yang dengannya kita mencintainya, ini tentunya barakallahu fiik, berat tentunya bagi seorang suami untuk memposisikan dalam kondisi yang seperti ini. Mengingat tentunya bahwa keluarga itu adalah cobaan dan fitnah, apalagi tentunya banyak atau bahkan seorang suami tentunya lebih banyak interaksi di luar rumah, baik untuk ma'isyah ataupun yang lainnya. Ini secara umum. Jadi wa anfiq min tawlika ala ahlik, yaitu ala jami' al-iyal, kepada seluruh keluarga kita, kepada seluruh istri kita secara sama. Sama di sini tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Sama di sini tentunya sama dengan atau sesuai dengan kebutuhannya. Wa anfiq min tawlika ala ahlik. Makanya sampai diatur bagaimana barakallahu fikum mengatur dalam bermalam. Di fulana umpamanya 3 hari, kepada fulana 3 hari, fulana 3 hari, dan bagaimana pengaturan 3 hari, semua tentunya diatur secara atau dengan dalil. Dan kembali kepada permasalahan selanjutnya, wa anfiq min tawlika ala ahlik, juga nafkah yang bersifat batiniyah. Nafkah yang bersifat batiniyah. Sehingga tidak boleh menelantarkan, atau seorang suami menelantarkan hak yang sifatnya batiniyah yang harus kita tunaikan oleh istri kita. Maka sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam hadis, ketika seorang akan melakukan azl, mohon maaf, yaitu menumpahkan sperma di luar, kita harus minta izin istri kita. Karena itu adalah hak istri kita, nafkah istri kita. Tidak diperintahkan untuk kita meminta izin kepadanya. Itu bukan hak suami. Asalnya demikian tentunya. Itu nafkah suami untuk istrinya. Sehingga ketika dia akan azl, diperintahkan kepadanya untuk meminta izin kepada istri. Ini tentunya juga harus menjadi perhatian. Bahkan ingat, atau pernah saya sampaikan kepada antum, sampai para salaf, antaranya Imam A'mash, Sulaiman ibn Mahran, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li zakari fa in aslahu li wa li ahli, atau kama qala. Dia berdoa, ya Allah perbaikilah az-zakari, kemampuan demikian dengan memaham, karena itu sangat bermanfaat untukku dan untuk istriku. Makanya kadang-kadang sampai para ulama mereka mengatur dalam makanan, berhati-hati dalam makanan,
dan memilih hal yang baik. Dan ini tentunya barakallahu fiik dalam rangka tentunya untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai tentunya dengan kemampuan. Yang terakhir, wala tarfa' 'asaka 'ala ahlika wa akhirhum fillahi 'azza wa jalla. Di sini kita dilarang untuk kita mengangkat tongkat kita kepada keluarga kita, yaitu memukul mereka. Wa akhifhum fillahi 'azza wa jalla, tetapi tanamkan kepada mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa jalla. Secara ringkas tentunya yang dinamakan memukul adalah hal yang tidak diperbolehkan. Asalnya demikian. Wala tarfa' 'asaka 'ala ahlik. Dan untuk selalu menakut-nakuti mereka dengan ancaman pukulan, dengan ancaman yang sifatnya fisik juga haram. Dan syariat tentunya mengatur bagaimana interaksi yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Bagaimana ketika mengatur mereka sampai ketika umpamanya seorang suami mendapatkan nusyuz, mendapatkan sesuatu yang jelek daripada istrinya, apa yang harus dia tunaikan? Bahkan demikian jelasnya dipaparkan dalam agama kita. Dimulai dengan kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Memberikan nasihat dengan cara yang terbaik kepada mereka. Hendaknya kita mengingat ya ikhwan, memberikan nasihat dengan cara yang terbaik kepada mereka, ini poin yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Yaitu dengan kita melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia miliki, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, hal-hal yang positif yang pernah dia lakukan ini hendaknya menjadi bagian daripada kita untuk kita mencari cara menyampaikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Dan jangan selalu memunculkan nasihat dengan cara yang tidak baik. Baik selalu dia ketika setiap memberikan peringatan selalu dengan cara keras umpamanya. Dengan memberikan gertakan dengan cara mengancam dengan cara hal yang tidak sewajarnya. Mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah bebankan kepada kita. Sehingga kita ketika menyampaikan nasihat kepada mereka, kita sampaikan dengan hikmah. Sebagaimana kita berupaya untuk menyampaikan dengan hikmah kepada orang lain, maka terlebih lagi tentunya kepada keluarga kita. Ini hak yang besar tentunya yang harus kita wujudkan kepada mereka. Dan jalan yang akan memudahkan sebagaimana kita ingatkan tadi, kita mengingat kebaikan. Contoh gampangnya, setiap hari dia juga mencuci pakaian kita umpamanya. Setiap hari mengurusi anak-anak kita, setiap hari dia masak untuk kita. Setiap hari dia membersihkan rumah, membersihkan pekarangan. Setiap hari mereka melakukan yang hari ini tentunya harus kita ingat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kebencian kita kepada mereka, kepada sebagian yang mereka miliki, menjadikan kita lupa kepada kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Setelah kita memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan teguran kepada mereka dengan cara yang terbaik, kemudian dia tidak kembali, tidak menyadari dalam sekian waktu, karena tentunya hal ini membutuhkan waktu. Ada kalanya kita butuhkan waktu yang cukup panjang ya ikhwan. Kadang-kala kita seorang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah ila sunnah, kemudian dia belum mendapatkan pasangan yang mendapatkan hidayah,
Nah, jangan sampai ketika dia memberikan nasihat, sebagaimana mungkin dia memberikan nasihat kepada kawannya. Kadang-kadang mungkin dengan setiap atau 1 hari atau 2 hari dia tidak menerima nasihat yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Kemudian kita melakukan sesuatu ancaman bagi dia. Barakallahu fikum, intinya kesemuanya tentunya perlu dilihat dan perlu ditimbang secara syar'i dengan melihat maslahah wal mafsadah, dan ini tentunya akan lebih luas tentunya pembahasannya dalam kitab nikah insyaallah taala. Dan kemudian berlanjut kepada perlakuan hijab, yaitu meninggalkan dia dengan cara umpamanya dia tidur di atas atau di ranjang, kemudian kita membalikkan tubuh kita, kemudian kita turun ke bawah atau ke kamar lain dengan cara yang bertahap. Kemudian setelah itu dengan cara umpamanya pukulan, dan pukulan ini pun juga dengan cara yang terbaik, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang akan mencederai, mencacati. Jadi diatur di mana pukulannya dan bagaimana caranya. Seorang perempuan barakallahu fiikum tidak perlu dengan pukulan keras, akan sangat terasa dalam hatinya. Dan tentunya tidak akan mendatangkan hikmah dari suatu nasihat yang dilakukan pemukulan di tempat-tempat yang akan menimbulkan cedera atau akan sangat menyakiti hatinya. Dan ini diharapkan syariah, yaitu menampar mukanya. Ya, menampar mukanya haram. Walaupun mungkin dia bagian memberikan nasihat, tapi ini bukan bagian daripada syariah. Dan kemudian berlanjut setelah itu kita mencari perantara yang mungkin dengannya dia bisa berikan nasihat. Dan itu tentunya barakallahu fikum kesemuanya diatur dalam syariah. Wallahu a'lam. Kita selesaikan satu hadis. Kita ambil satu hadis. Itu hadis yang ke-15. عن عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك قال نعم فقال ففيهما فجاهد. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jaa rajulun, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul jihad, dia berkeinginan untuk berangkat jihad. Bayangkan, ingin perang bersama Rasulullah, ingin mendapatkan kemuliaan syahid di jalan Allah, perang bersama para sahabat, perang bersama Rasulullah, suatu kondisi yang tentu semua dari kita mengharapkan. Tetapi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang kesemuanya tentunya, atau jawaban beliau merupakan bentuk tarbiyah yang sangat indah dalam berinteraksi kepada kedua orang tua. Rasul menjawab dengan jawaban Ahiyyul walidah, apakah kedua orang tuamu masih dalam keadaan hidup? Qala na'am. Seorang lelaki ini pun menjawab na'am, benar. Iya, kedua orang tuaku masih hidup. Faqal, maka Rasulullah menyatakan fafihima fajahid. Rasul menyatakan maka berjihadlah kamu untuk kedua orang tua. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentunya tentang permasalahan ini. Yang mana kita mengetahui bagaimana keagungan jihad. Tetapi birrul walidain memiliki kelebihan yang sangat utama. Dan ini secara ringkas tentunya
jihad yang dimaksudkan jika dalam takaran bukan yang sifatnya fardu ain, jihad yang sifatnya bukan fardu ain. Secara ringkas kita telah paparkan kepada antum dalam pertemuan yang lalu. Namanya al-jihad tentunya membutuhkan pengorbanan. Al-jihad membutuhkan pengorbanan dari semuanya, waktu, dari harta kita. Bahkan kalau dari sisi harta, sebagaimana kata Rasulullah, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah, wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Ketika mereka meminta harta kita harus rela untuk memberikan kepada mereka. Dan ini tentunya bagian daripada jihad. Dan waktu kita untuk mereka, untuk orang tua kita. Dan telah kita nukilkan kepada antum beberapa kejadian dari kalangan para salaf yang mereka benar-benar mujahadah, dan kesemuanya tentunya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita menggambarkan indahnya jihad, bagaimana keagungan jihad, ternyata di antara jihad yang begitu besar nilainya adalah berinteraksi secara baik kepada orang tua. Ini jihad. Berinteraksi secara syariah kepada orang tua, yang kesemuanya tentunya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanallah.